Hidup di planet dengan oksigen tinggi akan menjadi perjalanan yang liar dan gila. Bayangin kamu menarik napas dalam-dalam dan merasa seperti baru saja menenggak segelas espresso. Langit berwarna biru pekat dan pepohonan di sekelilingmu sangat besar, rimbun dan hijau, tumbuh dengan sangat cepat. Olahraga harian kini menjadi sangat mudah. Dengan semua oksigen ekstra itu, kamu dapat berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, dan mengangkat beban yang lebih berat. Lari pagi kamu pada dasarnya sangat mudah, dan kamu menyadari segala sesuatu tampak bergerak lebih cepat dengan lebih banyak energi. Tapi kamu juga harus berhati-hati terhadap satwa liar ya. Hewan-hewan di sekitarmu akan sangat besar dan mereka akan bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang tinggi. Bayangin jika kamu dikejar oleh seekor cheetah yang kehabisan oksigen, rasanya seperti berlari dikejar Ferrari yang memiliki kaki. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana tingkat oksigen yang tinggi dapat mempengaruhi evolusi planet ini dan kehidupan kita secara umum? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu perlu memahami cara kerja oksigen. Oksigen seperti bahan bakar yang menggerakkan mesin kehidupan. Oksigen adalah gas yang ada di sekeliling kita, membentuk sekitar 21% udara yang kita hirup. Jangan biarkan persentase kecil itu menipumu. Setiap kali kamu menarik napas, molekul-molekul kecil ini mendapatkan prioritas utama untuk masuk ke dalam sel-sel tubuhmu dan membantu mereka menghasilkan energi. Tanpa oksigen, sel-sel tubuhmu tidak akan memiliki energi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik dan tubuhmu akan mulai mati. Oksigen juga sangat serbaguna. Oksigen digunakan oleh berbagai macam organisme, mulai dari bakteri kecil hingga gajah yang besar. Bahkan juga di lautan. Organisme laut seperti plankton dan ganggang menghasilkan banyak sekali oksigen yang membuat dunia bawah laut berkembang. Dan tidak hanya merupakan komponen penting dalam kehidupan di bumi, oksigen juga merupakan sumber awet muda. Oksigen membuat kulit kita tetap bersinar dan pikiran kita tetap tajam. Jadi jangan lupa untuk lebih sering berjalan-jalan di udara segar ya. Tapi itu baru permulaan, oksigen cukup multitasker, melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Sebagai permulaan, oksigen seperti petugas kebersihan atmosfer membersihkan semua polutan dan menjaga udara tetap segar dan bersih. Ia juga merupakan pengawal atmosfer kita, melindungi kita dari sinar UV yang berbahaya dan benda-benda kosmik berbahaya lainnya. Tanpanya kita akan menjadi seperti bebek yang duduk di hadapan radiasi luar angkasa. Jangan lupakan dampak oksigen terhadap cuaca. Oksigen seperti dalang yang menarik senar-senar atmosfer dan menciptakan berbagai macam pola cuaca yang aneh. Tornado, angin topan, badai petir, semua itu hanyalah produk dari oksigen yang melakukan tugasnya. Tentu saja hal-hal ini sangat berbahaya, tapi semua itu juga membantu mendistribusikan kembali nutrisi dan bahan organik dengan mengangkat dan mengangkut tanah, dedaunan dan puing-puing lainnya ke area baru. Jadi mereka secara tidak langsung membantu menyuburkan tanah, menyediakan nutrisi untuk tanaman dan organisme lainnya. Kita tahu molekul oksigen kecil bekerja keras untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Jadi apa yang akan terjadi jika kita tiba-tiba menaikkan levelnya hingga 30, 40, atau bahkan 50%? Sebenarnya terlalu banyak oksigen bisa menjadi sangat berbahaya bagi kita. Ada yang namanya toksisitas oksigen. Hal ini dapat menyebabkan berbagai gejala yang sangat buruk dan bahkan hasil yang terburuk. Ini seperti makan terlalu banyak permen. Mungkin awalnya terasa enak, tapi kamu akan menyesalinya nanti. Ini mungkin terdengar mengejutkan, tapi jika kamu mendapatkan terlalu banyak oksigen, kamu akan kehabisan napas. Kamu mungkin akan merasa hebat pada awalnya, tak lama kemudian, kamu akan mulai merasa pusing, seperti telah menari berjam-jam tanpa istirahat. Selain itu, kadar oksigen yang tinggi dapat menjadi racun bagi tubuhmu. Hal ini dapat membuatmu merasa seperti ditabrak truk. Faktanya, hal serupa pernah terjadi di bumi beberapa tahun yang lalu. Sebagai contoh, lingkungan seperti ini ada pada zaman karbon ketika tanaman pertama kali mulai berakar di daratan.
Pada saat itu, oksigen menyusun 20% atmosfer, hampir sama dengan saat ini. Jumlah ini terus meningkat selama 50 juta tahun berikutnya, mencapai level setinggi 35%. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar bagi planet ini. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, hutan-hutan besar bermunculan di daratan dan rawa-rawa besar mendominasi daerah dataran rendah. Tapi ketika tanaman raksasa ini membusuk, sesuatu yang aneh terjadi. Tingkat karbon dioksida di atmosfer tiba-tiba turun. Biasanya ketika sesuatu membusuk, mikroba akan menguraikannya dan menghasilkan karbon dioksida. Gas ini membantu kita memerangkap panas matahari dan membuat planet ini lebih hangat. Tapi ketika tanaman raksasa ini terkubur di bawah rawa-rawa yang dalam, mikroba tidak bisa melakukan keajaibannya. Semua ini membuat planet kita menjadi lebih dingin. Siapa yang menyangka bahwa sesuatu yang sederhana seperti menghirup udara segar bisa memiliki dampak yang begitu besar? Tapi periode kehidupan di bumi ini membantu kita memahami seperti apa planet kita jika tingkat oksigen di bumi jauh lebih tinggi. Inilah yang kami pelajari. Kita telah berbicara tentang dorongan awal energi serta kelelahan yang mengikutinya. Jadi kita mungkin perlu memakai masker atau peralatan khusus untuk membantu kita bernapas dengan nyaman. Lingkungan seperti itu juga dapat membantumu sembuh lebih cepat. Ini seperti memiliki tim dokter kecil di dalam tubuh kamu. Tapi sisi negatifnya adalah hal ini juga bisa membuat kamu lebih rentan terhadap penyakit tertentu. Jadi kita menjaga keseimbangan kan? Dan dengan semua oksigen itu, kita akan memiliki beberapa matahari terbenam dan matahari terbit yang cukup spektakuler untuk dinikmati. Oksigen ekstra di atmosfer akan menyebarkan cahaya dengan cara yang baru dan menarik, menciptakan tampilan warna yang menakjubkan di langit. Bukan hanya manusia yang akan terpengaruh, tumbuhan dan hewan juga dapat mengalami beberapa efek yang aneh. Tanaman bisa tumbuh seperti diberi steroid, mencapai ketinggian yang menjulang tinggi seperti pohon kacang dalam dongeng. Bayangin berapa banyak makanan yang bisa kita panen. Pohon dan tanaman raksasa bisa memberi kita lebih banyak makanan daripada yang pernah kita miliki. Hewan mungkin akan mengalami mutasi yang gila. Spesies yang menyukai oksigen seperti serangga dan arachnida akan menjadi pemenang dalam situasi ini. Mereka akan berkembang di dunia seperti itu, tumbuh lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kalau kamu pernah merasa takut dengan laba-laba raksasa yang kamu temukan di dalam rumah, bayangin gimana jadinya jika laba-laba itu berukuran 5 kali lebih besar. Tapi untuk spesies yang telah beradaptasi dengan tingkat oksigen yang lebih rendah, keadaan tidak terlalu baik. Mamalia misalnya akan mengalami kesulitan. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran keseimbangan kekuatan di antara spesies yang berbeda dengan beberapa spesies berkembang dan yang lainnya berjuang untuk bertahan hidup. Secara keseluruhan, kita bisa melihat beberapa adaptasi yang sangat keren seperti burung yang mengembangkan kemampuan untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Berhadapan dengan hewan besar bisa jadi sangat menyenangkan sekaligus menantang. Kita mungkin harus membangun tempat berlindung yang lebih kuat dan mencoba untuk tidak mengganggu mereka. Semua ini juga dapat menyebabkan peningkatan bencana alam serta kerusakan ekosistem dan satwa liar. Api akan menyala dengan cepat dan membakar dengan dahsyat, membuat kebakaran hutan menjadi ancaman yang konstan. Bahkan percikan api dari api unggun pun berpotensi menyebabkan bencana. Kita mungkin perlu memikirkan kembali metode memasak dan memanaskan makanan untuk menghindari kecelakaan. Bayangkan sebuah planet di mana setiap tarikan napas membuatmu berenergi seperti segelas espresso. Langit di atasmu berwarna biru pekat, sementara pepohonan besar menjulang ke langit. Daun-daunnya yang hijau cerah tumbuh dengan sangat cepat. Olahraga setiap hari menjadi sensasi yang tiada duanya. Dengan berlimpahnya oksigen, kamu menjadi versi super dari dirimu sendiri. Berlari terasa mudah saat kamu melesat melintasi daratan, serta mampu mengangkat beban yang biasanya tampak mustahil. Seakan dunia ini penuh dengan gelombang energi, semuanya bergerak lebih cepat.
Satwa liar di sekitarmu juga terpengaruh oleh berlimpahnya oksigen ini. Hewan-hewan berukuran sangat besar berkeliaran, tubuh mereka yang besar bergerak sangat cepat dan lincah. Bayangkan lari dari kejaran citah yang penuh energi dari oksigen di tubuhnya, berpacu mengalahkan predator yang bisa lebih cepat dari Ferrari. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana skenario liar seperti itu bisa terjadi? Yuk kita bahas. Oksigen adalah bahan bakar utama yang membuat kehidupan terus berjalan. Sekitar 20% udara yang kita hirup adalah oksigen, dan setiap tarikan napas mengantarkan molekul-molekul kecil ini ke sel-sel kita, memberinya energi yang dibutuhkan untuk berkembang. Tanpa oksigen, sel-sel kita akan kewalahan dan tubuh akan rusak. Tapi bukan hanya itu, oksigen sangat bermanfaat bagi semua jenis makhluk hidup, mulai dari bakteri kecil hingga gajah raksasa. Oksigen bahkan sangat penting di bawah air karena dapat menutrisi lautan. Makhluk-makhluk luar biasa seperti plankton dan alga menghasilkan banyak oksigen, menciptakan dunia bawah laut yang makmur. Tapi untuk memahami sepenuhnya pengaruh kadar oksigen yang tinggi di planet ini, bersiaplah untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Belum lama ini, para ilmuwan berhasil mendapati temuan mencengangkan. Mereka menguji batuan dari dua tempat berbeda yang sangat berjauhan. Percaya nggak? Batuan-batuan ini punya kantong-kantong gas kecil yang menunjukkan kadar oksigen melonjak hampir sepertiganya dalam waktu yang sangat singkat. Sungguh menakjubkan. Lalu ilmuwan mempelajari bebatuan ini dan mendapati kadar oksigen saat itu jauh lebih tinggi. Bayangkan lanskap yang subur, pepohonan yang menjulang tinggi, dan rawa-rawa besar yang membentang sejauh mata memandang. Selama periode karbon, oksigen mendominasi atmosfer dengan persentase 20% sama seperti sekarang. Tapi selama 50 juta tahun berikutnya, levelnya melonjak hingga 35%. Bisa kamu bayangin kan efeknya? Seiring meningkatnya jumlah oksigen, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hutan-hutan lebat tumbuh di seluruh daratan, menciptakan dunia hijau yang menakjubkan. Dan rawa-rawa besar mengambil alih area dataran rendah, menciptakan lanskap yang tampak luar biasa. Di saat bersamaan, kadar karbon dioksida menurun. Biasanya ketika sesuatu terurai, mikroba melepaskan karbon dioksida ke udara. Gas ini berperan seperti selimut hangat, memerangkap panas matahari dan meningkatkan suhu. Tapi di rawa-rawa misterius tempat pepohonan raksasa ini terkubur, mikroba tidak bisa melakukan tugasnya. Hasilnya, planet ini menjadi sangat dingin. Siapa sangka udara segar bisa punya kekuatan sebesar itu? Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu penyebabnya, tapi satu hal yang pasti, ini nggak hanya terjadi di satu tempat. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, seolah-olah planet ini sedang bermain-main dengan iklim. Tapi kita kembali ke masa yang lebih awal yuk. Kita melihat dinosaurus Amerika Utara pertama kali muncul. Kadar oksigen tinggi itulah yang berperan besar dalam kemunculan dinosaurus besar di Amerika Utara dan kawasan lainnya. Bayangkan daerah tropis yang dipenuhi makhluk raksasa luar biasa. Tentu saja dinosaurus nggak muncul begitu saja. Mereka mengambil kesempatan dalam perubahan lingkungan yang sempurna untuk evolusi mereka. Kadar oksigen memainkan peran besar dalam pesta dinosaurus ini. Ketika kadar oksigen meningkat, begitu pula ukuran makhluk luar biasa ini. Awalnya dimulai dari predator kecil seperti Cindesaurus, dan gak lama kemudian dinosaurus besar seperti Sauropoda menguasai daratan. Kemudian 65 juta tahun lalu, dinosaurus punah dan mamalia mengambil alih. Nah, inilah bagian yang menarik, mamalia tidak pernah tumbuh sebesar dinosaurus. Lantas, apa penjelasannya? Mamalia termasuk manusia adalah makhluk yang istimewa karena bisa mengatur suhu tubuhnya. Tapi itu ada konsekuensinya, kita butuh banyak energi untuk tetap hangat dibandingkan dengan reptil dan dinosaurus. Dinosaurus nggak perlu repot-repot mengatur suhu tubuh, jadi mereka bisa fokus untuk tumbuh besar. Dinosaurus terbesar berukuran 10 kali lipat mamalia terbesar. Ini seperti permainan, apapun yang bisa kamu lakukan, aku bisa melakukannya 10 kali lebih hebat. Dinosaurus mungkin punya keterbatasan juga terkait ukurannya, tapi tidak terlalu besar. Sebelum kepunahan dinosaurus, mamalia berukuran sangat kecil. Banyak spesies mamalia yang punah bersamaan dengan dinosaurus. Namun mamalia yang selamat mengambil keuntungan dari ekosistem terbuka dan dengan cepat melakukan diversifikasi ke dalam berbagai ukuran tubuh.
Tapi setelah 42 juta tahun berkembang, mamalia mencapai titik puncak pertumbuhan. Ini terjadi di semua benua, kemungkinan besar ini disebabkan suhu dan luas daratan. Lingkungan yang lebih dingin memungkinkan mamalia tumbuh lebih besar, menyeimbangkan ukuran dan panas tubuh menjadi hal yang menantang. Luas daratan juga berperan dalam mempertahankan populasi yang besar. Tapi tingginya kadar oksigen tidak hanya membuat hewan menjadi lebih besar, gas ini benar-benar serbaguna. Oksigen juga bertindak sebagai pengawal setia kita, melindungi kita dari sinar UV yang berbahaya dan bahaya lain dari luar angkasa. Tanpa oksigen, kita tidak akan berdaya menghadapi ancaman dari luar angkasa. Oksigen juga memiliki peran yang menarik dalam membentuk cuaca. Oksigen bekerja sama dengan unsur-unsur atmosfer lainnya untuk menciptakan tornado, angin topan, dan badai petir di langit. Mereka bercampur dan berbaur di udara, menciptakan kondisi yang tepat untuk petualangan cuaca menarik ini. Dan petualangan ini bisa berbahaya meski memiliki tujuan yang penting, yaitu membantu menyebarkan nutrisi dan unsur organik, mengangkut tanah, dedaunan, dan puing-puing ke tempat baru. Jadi gimana kalau kita mengacaukan alam dengan menaikkan kadar oksigen ke tingkat yang sangat tinggi? Misalnya 30, 40, atau bahkan 50%? Nah, terlalu banyak hal baik pun bisa menjadi berbahaya. Toksisitas oksigen adalah ketika jumlah gas ini terlalu banyak sehingga menyebabkan masalah yang besar. Ini seperti makan banyak permen, awalnya menyenangkan, tapi nggak lama kemudian kamu akan menyesalinya. Anehnya, overdosis oksigen bisa menyebabkan kesulitan bernapas seperti penari yang lelah dan sangat butuh istirahat. Pada awalnya kamu mungkin akan merasakan ledakan energi, tapi itu nggak bertahan lama. Pusing mulai terasa seperti berputar-putar di lantai dansa selama berjam-jam tanpa henti. Dalam kasus yang ekstrem, terlalu banyak oksigen bisa membahayakan tubuh, membuat kita merasa seperti baru saja menabrak truk. Jadi meskipun oksigen selalu menyertai kita, memberi kita kehidupan, penting untuk menghargai keseimbangannya. Gak perlu memakai alat pernapasan khususmu. Selain itu, kita bukanlah satu-satunya makhluk yang akan menderita akibat kelebihan oksigen ini. Mamalia lain misalnya akan kesulitan beradaptasi dengan kadar oksigen ekstrem ini. Keseimbangan kekuasaan di antara spesies akan berubah secara drastis dan yang unggul serta lemah akan berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang kacau. Dan kita akan butuh tempat berlindung yang paling kokoh untuk menghadapi hewan-hewan raksasa ini. Kita harus tetap gesit dan menghindari bahaya. Di tengah semua kekacauan ini akan ada adaptasi yang menakjubkan. Burung-burung akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya, mencapai ketinggian yang bahkan akan membuat awan takjub. Selain itu, bersiaplah untuk lebih banyak bencana alam serta ekosistem yang rentan. Kebakaran bisa terjadi dengan cepat dan berkobar dengan dahsyat, menjadikan kebakaran hutan sebagai ancaman yang konstan. Bahkan, percikan kecil dari api unggun bisa menimbulkan bencana. Kita harus memikirkan kembali metode memasak dan memanaskan makanan agar tetap aman di dunia yang kaya akan oksigen ini. Hari yang indah untuk berperahu di rawa. Kalau bukan karena nyamuk, hari ini pasti sempurna. Tapi entah kenapa nyamuk-nyamuk ini kian bertambah besar. Makin jauh kamu masuk ke rawa. Awalnya, ukuran mereka kecil, hampir tidak terlihat. Dan sekarang sudah seukuran ibu jarimu. Kamu bisa mendengar dengungannya saat mereka melewatimu. Kamu pergi lebih dalam untuk menyelidiki kenapa ukuran mereka begitu besar. Akhirnya, kamu melihat sekelompok besar nyamuk seukuran tanganmu terbang di sekitarmu. Mereka melihat dan mulai terbang ke arahmu. Kamu pun mengambil ranting untuk mengusir mereka. Kamu berlari kembali ke perahu dan mencoba melarikan diri. Tapi mereka mengikutimu, bahkan sebagiannya berhasil mendarat di badanmu. Kamu terus mengusir nyamuk-nyamuk itu, tapi malah lebih banyak yang muncul entah dari mana. Ukurannya sebesar bola basket. Kamu menyalakan perahumu dan bergegas kembali ke daratan utama. Setibanya di sana, kamu melihat semua orang melarikan diri dalam keadaan panik karena nyamuk-nyamuk raksasa. Bahkan ada yang sebesar anjing dewasa. Orang-orang merunduk di bawah meja piknik sementara yang lain kabur ke mobil mereka untuk pulang. Kamu turun dari perahu dan berlari ke toko swalayan terdekat bersama puluhan orang lain. Karyawan toko itu mengunci pintu, tapi kamu bisa lihat nyamuk-nyamuk di luar semakin banyak dari dinding kacanya. Mereka makin membesar sampai kamu bisa melihat yang sebesar mobil terbang melintas. Nyamuk itu sangat kuat. Saat mendarat di atas mobil kosong, mobil itu hancur.
Semua orang di dalam merunduk karena takut. Kamu mencoba menenangkan semua orang tanpa membuat keributan. Nyamuk pun mendarat di panel kaca dan menghalangi cahaya matahari. Di dalam sudah mulai gelap. Ada yang mengeraskan volume TV untuk mendengar berita terkini. Nyamuk-nyamuk mengamuk di seluruh benua, menghancurkan sumber daya alam dan menyusup ke perkotaan. Orang-orang disarankan untuk tetap di rumah sampai pemberitahuan lebih lanjut. Para nyamuk menyadari ada orang di dalam toko, jadi mereka mencoba memaksa masuk. Seekor nyamuk seukuran mobil terbang di langit tanpa menyadari apa yang terjadi di bawah. Semua orang mendengar suara yang datang dari ruang belakang. Karyawan toko menyadari mereka lupa mengunci pintu di sana. Seekor nyamuk besar masuk dan merobohkan pintu. Semua orang berlarian panik sambil melemparkan apapun ke arahnya. Beberapa orang mengambil alat pemadam api dan menyemprotkannya hingga nyamuk itu terbang ke ruang belakang. Beberapa karyawan mengunci jalan masuk dan membuat barikade agar tidak ada yang bisa masuk. Semua orang menunggu dengan cemas. TV menyiarkan siaran langsung terkait nyamuk-nyamuk raksasa yang terbang kemana-mana. Helikopter terpaksa mendarat karena nyamuk berterbangan liar di langit. Semua orang ketakutan saat mendengar lebih banyak nyamuk berdengung di dekat pintu belakang. Sudah berjam-jam berlalu dan makin banyak nyamuk berdatangan tanpa henti. Orang-orang takut keluar dan sebagian besar desain perkotaan dan lanskap di taman telah hancur atau dikuasai para serangga raksasa. Beberapa orang makan apapun yang ada sementara yang lain tidur. Berita terkini menginterupsi liputan langsung dan menunjukkan akan ada bus berlapis baja yang siap menjemput orang-orang di dekat tempat piknik. Namun, bus itu tidak akan berkendara ke titik ramai karena terlalu berbahaya. Satu-satunya cara untuk naik bus itu adalah dengan berada di jalan raya dalam 2 jam. Semua orang mencoba menelepon orang yang mereka sayang, tapi menara sinyal sudah roboh dan tidak ada yang bisa menelepon siapapun. Nyamuk-nyamuk yang masuk beberapa waktu lalu menghancurkan satu-satunya telepon yang tersisa. Orang-orang berdebat, apakah mereka harus tetap di sana atau pergi. Ada lebih banyak serangga yang menutupi satu-satunya petak langit yang cerah sampai menutupi matahari. Orang-orang terpecah menjadi 2 kelompok, mereka yang pergi untuk mengejar bus dan mereka yang ingin tinggal. Para karyawan mengetahui jalan lain yang langsung mengarahkan mereka ke jalan raya. Satu-satunya masalah adalah butuh sekitar 20 menit berjalan kaki ke jalan itu dan tidak ada mobil yang bisa dipakai. Jalurnya rumit. Pertama, kamu harus kabur melalui pintu masuk utama dan pergi ke hutan lebat di belakang tempat sampah. Di sana, kamu bisa memasuki sebuah gedung, mungkin lewat selokan, yang kemudian mengarah ke danau di sebelah jalan raya. Kelompok pertama memutuskan untuk pergi. Mereka menyiapkan perlengkapan untuk pelarian ini. Setiap detik, lebih banyak nyamuk datang dan menutupi langit. Mereka bersiap dengan apapun yang bisa mereka temukan untuk melindungi diri. Nyamuk-nyamuk itu tertarik pada karbon dioksida yang diembuskan orang, dan mereka tahu ada sumber karbon dioksida yang berasal dari toko swalayan. Setelah semua siap, mereka mengambil obor darurat dan menyalakannya. Mereka menambahkan bahan bakar barbeku agar apinya tetap menyala. Kamu adalah bagian dari kelompok yang berencana kabur. Pintu terbuka dan semua orang mendobrak ke belakang tempat sampah. Banyak nyamuk mencoba menyerangmu, tapi asap dari api mengusir mereka. Setiap detik, makin banyak nyamuk memenuhi langit dan tempat di sekitarmu. Banyak orang akhirnya berlari kembali ke toko karena mereka tidak bisa melewati tempat sampah ke gedung lain. Akhirnya orang-orang lainnya, termasuk kamu, berlari ke arah gedung itu. Tapi gedung terkunci dan tidak ada yang bisa mendobrak pintunya. Rencana B kalian adalah memecahkan kaca jendela dan merangkak ke dalam. Kamu mengambil batu dan memecahkan jendela terdekat. Akan tetapi, semua nyamuk bisa mengikutimu ke dalam. Jadi, tanpa ada pilihan lain, kamu menarik diri dan lari ke ruang bawah tanah gedung untuk menemukan pintu masuk ke saluran pembuangan. Berhasil, kamu menemukannya dan semua orang turun ke sana. Tidak ada nyamuk di sini, cuma ada tikus. Kamu berjalan menyusuri air selokan setinggi lutut yang mengalirimu. Cuma tersisa beberapa menit sampai kamu tiba di sungai. Tapi ada masalah lain. Saluran pembuangan ini tidak mengarah ke danau, melainkan ke suatu tempat jauh di dalam saluran pembuangan. Kamu mengikutinya sampai kamu melihat lubang yang tampak seperti jalan keluar. Kamu berhasil keluar dan berada di dekat lubang air tempat semua kotoran terbuang ke rawa. Satu-satunya masalah yang ada sekarang adalah lokasimu jauh dari jalan raya dan waktumu hampir habis. Lebih banyak nyamuk mengerumuni udara, tapi mereka tidak mendekatimu. Kamu melihat beberapa makhluk seukuran kucing mengambang di atas air.
Itu adalah bayi nyamuk alias larvanya, dan mereka bergerak ke arahmu. Kamu dan semua orang berenang menyelamatkan diri ke pantai. Nyamuk alfa raksasa terbang di udara dan menukik ke bawah untuk mencoba menangkap seseorang, tapi meleset. Semua orang berhasil sampai di area rawa lebat yang tidak bisa dimasuki nyamuk raksasa. Orang-orang menutupi badan dengan ranting untuk melindungi diri. Tersisa 15 menit sebelum bus berlapis baja tiba. Karena nyamuk tidak bisa masuk, ini akan menjadi tempat terbaik untuk bersembunyi sampai waktunya tiba. Hari sudah malam, tapi busnya tak kunjung datang. Sudah lewat 3 jam dan masih nihil. Nyamuk-nyamuk masih berdengung dan semua orang merasa tidak nyaman di bawah semak tebal. Setelah beberapa saat, orang-orang mendengar mesin menderu dan melihat lampu menyinari jalan raya. Semuanya bangun dan berlari ke bus, tapi kamu menghentikan mereka agar tidak menarik perhatian nyamuk. Kamu menawarkan diri untuk menyelinap keluar dan menghentikan bus itu. Lalu, semua orang bisa mengikuti tanpa menarik banyak perhatian. Kamu menepis cabang pohon, melangkahi kulit pohon dan merangkak ke jalan raya. Kamu mencoba menahan napas agar tidak mengeluarkan suara napas yang berat. Kamu sampai di sisi jalan dan melambaikan tangan untuk menghentikan bus itu. Bus itu menepi dan pintunya terbuka. Kamu memberi isyarat kepada yang lain untuk mengikuti, dan mereka mengikuti arahanmu. Semua orang pun masuk dengan aman. Beberapa nyamuk melihat kalian dan mulai menyerang bus, tapi pelindungnya kukuh. Bus itu pun melaju untuk mencari orang lain di sepanjang jalan, dan tiba-tiba seekor nyamuk raksasa mendarat di depan kalian. Bus itu berhenti dan menatap seekor nyamuk seukuran Boeing 747. Nyamuk itu menatap lurus ke arahmu. Dia bersiap menyerang, tapi bus itu melaju di bawah kakinya dan pergi menjauh. Nyamuk itu terbang dan mencoba mengejar, tapi bus kalian memasuki terowongan yang mengarah ke sisi lain gunung. Setelah beberapa menit, kamu sampai di area terbuka tanpa pepohonan atau bangunan. Bus itu terus melaju kencang sambil menghindari rintangan di sepanjang jalan. Akhirnya, kamu menyadari dirimu berada di dekat toko tempatmu terjebak sebelumnya. Bus itu membuka pintu agar semua orang di dalam bisa dibawa ke zona aman. Kamu mendengar bahwa seluruh dunia kini dikuasai oleh makhluk-makhluk raksasa ini. Di dalam bus, kamu melihat nyamuk hibrida yang punya 2 kepala dan ekor kalajengking. Tingginya setara patung Liberty, dan dia siap menyerang. Apapun yang menyebabkan nyamuk ini tumbuh abnormal juga membuat mereka menjadi makhluk hibrida dan mutan. Padahal, kamu pikir ini akan menjadi hari yang indah. Wah, akhirnya kamu mau jogging juga tuh. Seumur-umur baru kali ini kamu bersedia jogging pagi. Dengan headphone terpasang di kuping, kamu pun siap menjalani olahraga berat ini. Tapi sesampainya di luar rumah, kok tubuhmu terasa ringan banget ya? Awalnya sih enak-enak aja, karena larimu bisa ngebut. Tapi lama-lama kamu jadi sadar. Gerakmu sangat cepat dan tubuhmu super duper ringan. Rasanya udah kayak melepas ransel berat yang selama ini kamu gendong. Karena larimu makin ngebut, seakan-akan kamu punya kekuatan super. Tapi orang lain pun gak kalah cepat. Saat di depanmu ada genangan, kamu langsung melompat. Wow, lompatanmu ternyata bisa sejauh dan setinggi itu. Aneh bin ajaib. Karena kaget, kamu langsung tersungkur. Loh, badanmu kok nggak lecet-lecet? Tanahnya bisa membal atau gimana nih? Kamu langsung mematikan musik di ponselmu dan beralih mendengarkan radio. Semua saluran berita melaporkan gravitasi di seantero bumi telah turun setengah kalinya. Karena gravitasi, kita bisa tetap menapak di tanah dan tidak terbang ke angkasa. Gaya gravitasi juga bikin planet kita mengitari matahari dan bulan mengitari bumi. Semua benda yang berbobot akan terasa berat karena punya gravitasi. Tapi entah gimana ceritanya, inti bumi mengalami perubahan sehingga massa bumi jadi turun. Makanya gaya gravitasinya juga berubah. Banyak orang terlihat sumringah saat menyaksikan fenomena ini. Lompatan mereka jadi 2 kali lebih tinggi plus lebih jauh. Tubuhmu juga jauh lebih ringan, sehingga lebih gampang dipakai untuk handstand. Itu pun belum cukup, karena kamu belum jadi superhero yang bisa mengangkat mobil. Padahal beratnya sudah berkurang setengah loh. Tapi nggak apa-apa lah. Orang-orang juga makin gampang saat latihan parkour. Berat badan mereka turun, sehingga efek benturan yang diterima juga berkurang. Ekspresi panik yang tadinya menghiasi muka mereka, kini berganti jadi sukacita. Kondisi baru seperti ini bikin kamu sulit bernafas.
udara menjadi lebih ringan. Perubahan gaya gravitasi telah menurunkan tekanan udara hingga setengahnya. Rasanya sudah seperti naik puncak Everest, tapi baru sampai di ketinggian 5.000 meter. Udaranya semakin tipis dan sebagiannya melayang-layang di atmosfer. Kamu dan orang-orang di sekitarmu mulai pusing dan panik. Seakan-akan udara di paru-parumu nggak akan cukup. Kamu juga mulai semakin cemas. Untuk mengatasi masalah ini, kamu perlu bernafas pelan-pelan dan tenang. Tuh kan, lambat laun kamu akan tenang kok. Orang lain juga mulai membiasakan hidup seimbang tanpa tergesa-gesa. Stres pun hilang dan kalian bisa lebih menikmati hidup. Para ilmuwan mulai membuat masker oksigen yang unik. Saat kamu memakainya sambil menarik nafas dalam-dalam, filter khusus langsung menekan molekul oksigen. Kemudian, udaranya jadi lebih padat. Setelah puluhan tahun, kalian akan bisa bernafas tanpa masker karena sudah terbiasa dengan kondisi baru. Muncul juga generasi baru yang paru-parunya sudah bisa beradaptasi. Atmosfer bumi kian luas, langit terlihat menjulang dan berubah jadi lebih gelap. Satelit yang dulu mengelilingi bumi di orbitnya mulai terlihat di atmosfer. Tapi, objek ini masih tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Ribuan satelit terus berkobar dan sejumlah puing luar angkasa bisa lolos dari perisai atmosfer, kemudian jatuh ke permukaan bumi. Hujan meteor mulai terjadi. Sampah antariksa menghujani rumah, jalan, pepohonan, dan kendaraan. Kalian berlindung di stasiun bawah tanah dan basement sambil menunggu kondisinya membaik. Saat keluar ke permukaan tanah lagi, kalian cuma bisa terheran-heran menyaksikan hamparan langit. Posisi bulan telah berubah dan perlahan menjauhi bumi. Nggak lama lagi, satelit alami kita ini akan benar-benar hilang. Planet kita telah berubah seperti bola berat yang diliputi selimut tebal berupa gravitasi. Di bawah bumi, bentuknya menekuk karena tertekan oleh beratnya. Kalau objek ringan dimasukkan ke selimut ini, bumi akan membuatnya bergulir. Tapi kalau geraknya sangat cepat, objek ini akan berputar di tepinya, nggak sampai meluncur ke tengahnya. Dengan kecepatan ini, bulan nggak akan menabrak bumi, tapi malah menjauhinya. Saat gravitasi menurun, ukuran selimut ini akan jadi 2 kali lebih luas. Dengan kecepatan rotasinya, bulan bisa keluar dari medan gravitasi bumi, kemudian terbang menuju luar angkasa. Pada masa ini, kita masih bisa sih mengamati bulan yang terbang bebas melalui teleskop. Atau mungkin meteorit akan menabraknya juga? Nggak ada yang tahu pasti. Atau kemungkinan, bulan akan mendekati planet lain yang gravitasinya lebih kuat, lalu mengorbitnya sebagai rumah baru. Kemungkinan juga, bulan tetap ada di posisinya, tapi kecepatan geraknya lebih lambat. Meski begitu, pasang surut di bumi akan lenyap, sehingga permukaan laut akan tetap sama. Lautan juga mengalami perubahan saat berada di air. Tubuhmu lebih mudah digerakkan, sehingga berenangmu lebih cepat. Sembari jogging menyusuri pantai, kamu juga bisa menikmati indahnya percikan air ke segala penjuru dalam gerakan lambat. Ombak juga menerpa bibir pantai dalam gerakan lambat. Berat mobil, pesawat, dan kapal kian ngedrop, sehingga bisa lebih irit bahan bakar. Dengan bahan bakar yang terisi full, kamu bisa berkendara 2 kali lebih jauh. Pengiriman bahan bakar juga makin mudah, dan konsumsi energi di industri penerbangan ikut terpangkas. Harga bensin jadi lebih murah. Penurunan gravitasi telah mendorong upaya pengembangan di bidang perjalanan luar angkasa. Manusia jadi lebih mudah keluar dari orbit bumi. Saat musim dingin, kamu menyusuri jalan bersalju. Kepingnya melayang-layang di udara karena geraknya sangat lambat. Begitu kakimu menginjak salju lagi, kamu baru nyadar kalau aktivitasmu ini sangat sulit dilakukan. Berat badanmu turun dan tekanan kakimu di permukaan es menjadi 2 kali lebih lemah. Saat meluncur, tubuhmu akan sulit dihentikan. Meski sering jatuh, kamu nggak akan terluka. Saat angin kencang pun, tubuhmu sulit berdiri tegak. Dan saat melompat, kamu akan bisa terbang. Gaya gesek antara roda kendaraan dengan aspal juga makin parah. Jadi, pengendara sudah nggak bisa ngerem mendadak. Mobil akan terus meluncur meski rodanya sudah berhenti. Karena inilah, mulai diberlakukan batas kecepatan maksimum yang terbaru. Kamu masih bisa menikmati kekuatan super dan lompatan mantulmu. Tapi setelah beberapa generasi, tubuh manusia terus berevolusi dan beradaptasi pada kondisi baru. Manusia dan hewan akan terlahir lebih tinggi dan lebih besar.
Macan garang seukuran truk berkeliaran di jalanan kota. Flamingo sejumbo pesawat terbang tinggi di angkasa cerah. Dan yang bikin ngeri, ukuran serangga juga ikut membesar. Kecoa biasa kini bisa tumbuh sampai sebesar mouse komputer. Tarantula juga bisa tumbuh sampai 2 kali ukuran telapak tangan orang dewasa. Sementara itu, tubuh semua makhluk hidup menjadi lebih ringan. Manusia semakin elegan dan lincah. Tulang dan otot kita terus meregang. Strukturnya juga berubah. Tubuh kita jadi lebih ramping dan halus. Aliran darah makin lambat sehingga akan sangat mempengaruhi kinerja otak. Hal ini nggak akan berlangsung lama kok. Suatu hari nanti, tubuh kita akan terus berkembang. Otak kita makin besar dan koneksi antar sel sarafnya semakin banyak. Paru-paru menjadi lebih peka dan besar. Lalu kita akan menjadi pribadi yang lebih cerdas dan bijak. Semua gadget dan material dikembangkan sesuai dengan kondisi di zamannya. Cangkir, pensil, piring, ponsel, dan gadget lain makin ringan dan rapuh. Orang biasa pun yang hidup di dunia seperti ini akan merasakan pengalaman seperti jadi superhero. Dinding dan pintu akan mudah mereka jebol. Batu bata juga gampang dipatahkan dengan tangan kosong. Orang baru nggak akan bisa menandingi kekuatanmu kok. Tapi perawakanmu kelihatan kecil dan kurang fleksibel menurutnya. Kamu memutuskan menyelam untuk pertama kalinya. Airnya jernih dan sinar matahari menembus dasar laut. Kamu mengambil beberapa selfie dengan ikan-ikan yang berenang. Lalu tiba-tiba, lautan menjadi gelap gulita. Kamu mendongak ke atas dan, astaga, hewan raksasa apa itu? Sudah pasti bukan hiu, bukan paus juga. Apa itu penyu? Yap, tapi jangan takut, dia tidak akan menyakitimu. Kalau kamu hidup di bumi yang sama sekitar 72 juta tahun yang lalu, mungkin hal ini bisa saja terjadi padamu. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan fosil kura-kura laut raksasa yang panjangnya bisa mencapai 4 meter. Kalau kamu tidak tahu seberapa besar ukurannya, ku beritahu beberapa contohnya. Itu adalah panjang rata-rata kuda Nil, 6 ekor anjing Golden Retriever yang berbaris, atau 2 kali lipat tinggi Michael Jordan. Nama ilmiah penyu ini merupakan penghormatan kepada monster laut kuno bernama Leviathan. Mungkin kamu ingat hal ini dari pelajaran sejarah di sekolah. Leviathan konon merupakan makhluk mitos yang akan menelan seluruh kapal atau orang yang dianggap terlalu serakah oleh makhluk tersebut. Dapatkah kamu membayangkan ditelan oleh kura-kura laut yang sangat besar ini? Tidak, terima kasih. Fosil-fosil makhluk raksasa ini mulai digali antara tahun 2016 sampai 2021 di Spanyol Timur Laut. Fosil pertama ditemukan oleh seorang pejalan kaki di Pyrenees Spanyol dan panjangnya sekitar 20 cm. Panggul kura-kura ini sendiri berukuran sekitar 90 cm. Kura-kura ini pasti akan menjadi salah satu kura-kura terbesar yang ada saat ini, jika saja ia tidak punah. Sebagai informasi, penyu terbesar yang masih hidup saat ini dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Itu saja sudah cukup besar. Bagaimana dengan kalajengking prasejarah raksasa? Aku yakin sebagian besar orang di sini bukan penggemar berat makhluk ini. Terutama karena hewan ini beracun. Itulah sebabnya membayangkan kalajengking air sepanjang 3 meter mungkin merupakan mimpi buruk. Anggap saja jika hewan ini tidak punah sekitar 400 juta tahun yang lalu, danau dan sungai akan menjadi tempat yang jauh lebih berbahaya bagi manusia saat ini. Serangga raksasa ini dianggap sebagai predator puncak pada masanya. Ia memburu segala sesuatu mulai dari ikan hingga hewan lain, bahkan jenisnya sendiri. Astaga, aku merinding membayangkan makhluk-makhluk ini. Haruskah kita berterima kasih pada asteroid yang menghantam planet kita? Hewan prasejarah lain yang akan mengejutkan manusia jika masih hidup adalah Megatherium, si kungkang raksasa. Kungkang raksasa ini diyakini telah tumbuh hingga 6 meter dan beratnya bisa mencapai 3.600 kg. Ditemukan di hutan dan padang rumput Amerika Selatan. Makhluk ini biasa berdiri dengan kedua kakinya untuk meraih daun di cabang-cabang pohon yang tinggi. Kungkang raksasa ini memiliki cakar yang sangat besar. Cakar ini membantunya memanjat pohon. Jujur aja, aku merasa tidak nyaman membayangkan kungkang seukuran gajah ini memanjat pohon. Oh iya,
Tentunya, dinosaurus akan masuk dalam daftar makhluk berukuran super kita. Namun sebelum itu, aku punya fakta menarik. Tahukah kamu bahwa beberapa dinosaurus masih hidup sampai sekarang? Para ilmuwan telah membuktikan bahwa burung diklasifikasikan sebagai dinosaurus theropoda. Makhluk terkenal seperti T-Rex dan Velociraptor termasuk dalam kelompok ini. Aku yakin kamu sudah pernah mendengar nama-nama ini kalau kamu pernah menonton film Jurassic Park. Velociraptor adalah dino menakutkan yang menerobos dapur itu. Makhluk ini berevolusi, jadi punya bulu, dan berubah menjadi berbagai spesies burung yang kita kenal sekarang. Itu berarti bahwa semua burung, mulai dari ayam hingga burung biru kecil ini, adalah keturunan langsung dari dinosaurus. Oke, apakah kamu pernah dengar nama Spinosaurus? Kamu bisa melihat dinosaurus besar ini di beberapa museum saat ini. Ya, maksudku fosilnya. Spinosaurus adalah salah satu predator darat terbesar yang pernah berjalan-jalan di daratan bumi. Sebenarnya, ia hidup di daratan dan air. Karena para ilmuwan percaya bahwa dino ini adalah hewan semi-akuatik. Ia kebanyakan makan daging, yang berarti manusia akan menjadi mangsa alaminya jika masih hidup saat ini. Dino pemakan daging ini hidup sekitar 90 hingga 100 juta tahun yang lalu. Panjangnya sekitar 18 meter, dengan tinggi 4 meter, dan beratnya mencapai 22 ton. Kepalanya berukuran sekitar 8 bola bowling dan berbentuk seperti wajah buaya. Pada dasarnya, Spinosaurus adalah gajah Afrika besar dengan wajah buaya. Bercanda, tapi itu pasti lucu kan? Dinosaurus yang jauh lebih menarik adalah yang satu ini. Ia dianggap sebagai dinosaurus terbesar yang pernah hidup di planet kita. Yang membuatnya begitu besar adalah leher dan ekornya yang sangat panjang. Percayalah, kamu pasti tidak akan mau berdiri di belakang makhluk ini. Kalau ia memutuskan untuk mengibaskan ekornya, kamu akan terlempar sangat jauh. Makhluk ini hidup sekitar 100 juta tahun yang lalu, dan fosilnya pertama kali ditemukan di Argentina sekitar tahun 2012. Dino ini berukuran 36 meter dari kepala hingga ekor, yang membuatnya hampir sebesar lapangan football Amerika. Apa aku sudah bilang bahwa beratnya hampir sama dengan pesawat luar angkasa? Beratnya mencapai 75 ton. Jika makhluk ini adalah karnivora, mungkin ia adalah predator terbesar. Tapi hewan besar ini adalah herbivora yang memiliki leher yang sangat panjang, sehingga ia bisa memakan dedaunan dari pohon-pohon yang tinggi. Lucu ya? Kita juga harus membahas tentang Sastasaurus. Seperti namanya, hewan ini dikenal sebagai kadal gunung Sasta. Meski ia adalah reptil laut dan mungkin tidak pernah menginjakan kakinya di gunung, dino ini biasanya memiliki panjang sekitar 7 meter. Tapi ada golongan tertentu dari spesies ini yang bisa mencapai panjang 21 meter, seukuran paus biru besar. Hal ini menjadikannya reptil laut terbesar yang pernah ada. Fakta menarik tentang Sastasaurus adalah para ilmuwan percaya bahwa makhluk ini tidak memiliki gigi, yang berarti hewan ini hanya bisa memakan mangsa yang bertubuh lunak, seperti cumi-cumi misalnya. Hewan berikutnya dalam daftar kita adalah paus biru. Percaya atau tidak, hewan terbesar yang masih hidup di bumi ini sebenarnya berawal dari ukuran yang kecil. Sekarang ini rata-rata paus biru dewasa dapat mencapai panjang hingga 30 meter dan berat hingga 200 ton. Beratnya kurang lebih sama dengan berat 40 ekor gajah jika digabungkan, atau 30 ekor Tyrannosaurus Rex, atau 2.670 orang berukuran sedang. Paus biru harus makan hingga 50 juta kalori per hari untuk menopang tubuhnya. Itu setara dengan 30.000 Big Mac, asal tahu saja. Namun, paus biru tidak selalu sebesar ini. Hewan ini sebenarnya berevolusi dari mamalia berkaki 4 yang hidup di bumi sekitar 48 juta tahun yang lalu. Nenek moyangnya disebut Pachycetus dan panjangnya hanya 2 meter. Fakta menariknya, untuk bisa hidup di dalam air seperti sekarang ini, paus biru harus melalui beberapa adaptasi yang berat. Paus biru dapat mengganti hingga 80 hingga 90% oksigen dalam paru-parunya setiap kali mengambil napas. Sebagai perbandingan, manusia hanya mampu mengganti hingga 15% saja.
Hal ini memungkinkan hewan-hewan ini untuk menyelam hingga 1 jam sekali waktu hingga kedalaman 100 meter. Gajah tentu juga masuk dalam daftar ini. Gajah Afrika saat ini merupakan hewan darat terbesar di bumi. Hewan ini dapat tumbuh setinggi 4 meter dan beratnya bisa mencapai 7 ton. Itu cukup kecil jika kita membandingkannya dengan hewan lain yang pernah hidup di bumi, kan? Tapi jika kita menempatkan manusia setinggi 2 meter di samping gajah, kita akan melihat bahwa gajah sama sekali tidak sekecil itu. Gajah Afrika lebih besar dari kerabat dekatnya, gajah Asia. Dan hewan ini memiliki umur yang sama dengan manusia hingga 70 tahun. Pokemon mungkin telah membuat banyak dari kita berharap bahwa salamander adalah naga di dunia nyata, meski sebenarnya tidak. Namun, salamander tetap saja sangat keren. Hei, manusia mendarat di bulan. Kita berlayar mengelilingi dunia. Romeo bertemu Juliet. Sulit dibayangkan, ada makhluk di luar sana yang menyaksikan semua itu terjadi. Hewan-hewan abadi. Ya, hampir abadi. Hexactylenida adalah makhluk kecil aneh yang hidup di satu tempat selama ribuan tahun. Dari tempat favoritnya di bawah laut, hewan ini menyaksikan masa saat bangsa Eropa mengarungi laut menuju Amerika. Hewan spons ini bisa hidup sampai 15.000 tahun. Dan kerennya lagi, hewan berongga ini bisa mengendalikan proses penuaannya, mempercepat atau memperlambatnya. Rangka luar hewan ini menyerupai kaca yang berfungsi sebagai perlindungan. Anggota badan lobster yang hilang bisa tumbuh kembali, dan pada dasarnya lobster itu abadi. Hewan ini menghasilkan enzim dalam jumlah tak terbatas yang membuat DNA-nya tetap muda, dan lobster terus tumbuh. Artinya, tubuhnya bisa menjadi lebih besar dari cangkangnya. Ada kalanya, lobster harus melepaskan cangkang lamanya dan menggantinya dengan yang lebih besar. Bobot lobster terbesar yang pernah ditangkap adalah 20 kg di lepas pantai Nova Scotia. Ilmuwan memperkirakan umur lobster besar ini sekitar 100 tahun. Lobster itu sudah hidup saat Edison menemukan gramofon. Makhluk berikut adalah perpaduan antara ubur-ubur dengan cabang pohon. Hidra punya kaki bercincin di tiap ujungnya, dan hewan ini melewatkan waktu dengan bersantai di tepi danau dan sungai. Tentakelnya menangkap mangsa yang berenang melewatinya. Jadi, apa rahasia keabadiannya? Kamu pasti penasaran kan? Hidra mampu meregenerasi sel puncanya. Ilmuwan telah mencoba melakukannya selama bertahun-tahun. Sel punca bisa benar-benar memperlambat proses penuaan. Makhluk laut kecil ini adalah landak laut merah. Hewan ini menempel pada rumput laut di perairan dangkal dan abadi. Ya, kita belum cukup lama mempelajarinya untuk tahu dengan pasti. Tapi kata para ilmuwan, landak laut hanya tumbuh membesar, tidak menua. Maksudnya? Ya, mereka tetap seperti bayi landak laut, tapi ukurannya saja yang membesar. Bayi-bayi merah ini bisa berumur sampai 100 bahkan 200 tahun loh. Apa hewan terlamban dalam daftar kita? Kura-kura raksasa. Umurnya bisa mencapai 200 tahun. Dan salah satu yang tertua bernama Jonathan. Secara teknis, Jonathan adalah hewan darat merayap tertua di dunia. Dia lahir tahun 1832 dan hidup di pulau terpencil Saint Helena. Jonathan tentu sudah banyak makan asam garam. Dia sudah ada sejak gedung pencakar langit Amerika pertama dan menara Eiffel dibangun. Oh iya, dia juga menyaksikan semua serial dunia sejak usia 71 tahun. Jonathan sudah tidak bisa melihat dengan jelas dan telah kehilangan indera penciumannya, tapi masih kuat. Kembali ke laut, ke hiu Greenland. Ikan ini dikenal sebagai vertebrata terpanjang dan bisa hidup melebihi 400 tahun. Berenang selama itu di lautan dingin, gelap, dan dalam berarti hiu ini tangguh. Hewan ini mampu menahan tekanan air yang sangat kuat. Hiu adalah satu-satunya hewan yang tidak terlalu terdampak evolusi. Banyak hiu telah hidup sejak masa dinosaurus dan tidak mengalami perubahan signifikan. Ilmuwan menemukan bahwa hiu tumbuh sekitar 1 cm per tahun. Jadi, dengan sedikit perhitungan, mereka bisa mengetahui umur hiu-hiu tangguh ini. Bayangkan, kamu melihat hiu yang umurnya lebih tua daripada Amerika. Makhluk selanjutnya mungkin yang paling tangguh, tidak bisa dihancurkan, dan paling imut dalam daftar kita. Namanya tardigrada.
tapi ilmuwan memanggilnya beruang air. Mungkin karena mirip beruang ya. Tapi ukurannya sama sekali tidak seperti beruang. Kaki dan tangannya ada 8 dan dia punya hidung kecil aneh. Makhluk mikroskopis aneh ini tidak bisa dihancurkan. Tardigrada dikenal hidup di tempat-tempat paling ekstrim di planet ini. Makhluk ini tahan terhadap suhu setinggi 150 derajat dan serendah minus 200 derajat Celcius. Misalnya di gunung berapi, malam-malam beku di gurun. Hewan ini juga tahan radiasi dan tekanan sangat besar di laut yang terdalam. Hewan ini bahkan bisa bertahan di antariksa yang hampa udara tanpa pakaian ruang angkasa sehelai pun. Padahal itu pasti bakal imut. Sejauh ini, tardigrada bisa bertahan 10 hari di luar pesawat antariksa, tapi mungkin bisa lebih lama lagi. Umur tardigrada mungkin bisa mengalahkan manusia. Kalau terjadi bencana alam menyeluruh di dunia, organisme mikroskopis yang bertanggung jawab atas planet kita, kira-kira akan seperti apa ya bentuknya? Entah itu semua gunung berapi meletus bersamaan, zaman es lagi, atau bahkan hantaman asteroid, tardigrada mungkin tidak menyadarinya. Ilmuwan menelitinya untuk mengetahui apa makhluk ini bisa membantu kita memajukan bioteknologi. Sekadar seru-seruan, inilah lalat capung. Umur rata-rata serangga kecil malang ini bahkan tidak melampaui 24 jam. Baik jantan dan betinanya akan mencapai umur 2 hari. Pasti mereka sangat menikmati hidup. Lalat capung tumbuh dalam kawanan dan diketahui berumur paling pendek di antara makhluk apapun. Tapi sebagai spesies, hewan ini sudah ada selama ratusan juta tahun. Ubur-ubur telah menemukan air mancur awet muda dan ajaibnya itu ada dalam tubuh mereka selama ini. Ini bukan seperti kutipan-kutipan inspiratif itu ya, tapi memang ubur-ubur selalu berjiwa muda. Hewan ini bisa membalikkan proses penuaannya kapanpun diinginkan. Bayangkan kamu sedang berenang lalu kepikiran, kayaknya aku pengen balik jadi anak 8 tahun lagi, dan celing, langsung terjadi. Ada yang mau berumur 8 tahun lagi? Begitulah cara ubur-ubur tetap awet muda dan bebas stres. Makhluk yang tidak memiliki otak maupun tulang ini bisa memundurkan waktu semaunya selama tidak ada yang mengganggu. Hewan ini sangat chill. Kerjaannya cuma melayang-layang kemanapun arus membawanya. Ngikutin arus aja gitu. Makhluk yang seperti ini datang dari film fiksi ilmiah dan bisa dibilang punya fitur mirip alien. Bobot weta raksasa mengalahkan tikus dan dianggap sebagai serangga terbesar di luar sana. Kamu bisa menjumpai serangga ini di Selandia Baru. Kalau ubur-ubur bisa membalikkan proses penuaannya, sebagian weta bisa hidup kembali. Wow, super serangga nih. Kalau membeku total, weta akan mulai membentuk protein khusus untuk menghentikan kerusakan organnya. Setelah berapapun lamanya membeku, weta bisa dikeluarkan dan kembali hidup. Kayak nggak ada kejadian apa-apa. Fakta seru, telinga weta raksasa berada di lutut kaki depannya. Dan karena bisa hidup lagi, weta disebut juga serangga zombie. Planaria adalah cacing pipih unik terlepas dari keabadiannya. Cacing ini adalah mesin regenerasi pamungkas bagi bagian-bagian tubuh yang hilang. Jika kamu ambil seekor planaria dan memotongnya menjadi 10 bagian, kamu akan mendapatkan 10 planaria dari potongan itu. Kalau kamu terus memotongnya, cacing itu akan terus berlipat ganda. Meskipun panjang planaria biasanya tidak lebih dari 2,5 cm. Bayangkan kalau kita bisa tahu cara melakukan itu. Itu mungkin bisa jadi cara agar kita hidup selamanya. Atau mungkin akhirnya dunia akan kacau dengan duplikat semua orang di mana-mana. Tapi kita bisa membentuk tim pelari estafet tercepat di dunia, Usain Bolt kembar 4. Kerang sudah ada sejak lama sekali. Ilmuwan telah menemukan bahwa kerang bisa hidup sampai umur 400 tahun. Makhluk kecil bercangkang inilah yang menghasilkan mutiara kecil berkilauan yang disukai semua orang itu. Kerang akan beraksi jika parasit memasuki tubuhnya. Kerang berusaha membalut parasit itu dengan banyak bahan kimia khusus, sama dengan yang dipakai untuk membuat bagian dalam cangkangnya. Saat itulah keajaiban mulai terjadi. Saat bahan-bahan kimia ini mengeras, terbentuklah mutiara mengilap yang bersinar. Makin banyak bahan kimianya, makin besar mutiaranya. Makhluk panjang yang tampak licin ini tinggal jauh di dalam gua-gua di Eropa.
Seekor olm bisa hidup sampai 100 tahun. Olm melewatkan harinya berburu serangga kecil, siput, dan kepiting dengan lengan depannya yang kecil dan tubuh mirip ular yang menggeliat. Olm hampir tidak bisa melihat, tapi masih bisa mendeteksi sinar dan seringnya itu dilakukan melalui kulitnya. Seperti hewan-hewan buta lainnya, indera pendengaran dan penciumannya sangat tajam. Penampilannya unik karena insang merah kecil-kecil yang berada di lehernya. Ini adalah nyamuk bawah tanah London. Hank Marvin, pleasure to meet you. Untuk bertemu langsung dengan makhluk kecil berdengung ini, kamu harus ke London dan langsung turun ke metro. Check it down here, in it. Karena di antara 3.000 spesies nyamuk di dunia, kamu cuma bisa menemukan nyamuk ini di London Underground. Bukan di atas di dekat stasiunnya, melainkan di dalamnya. Nyamuk ini adalah salah satu kasus langka di mana satu spesies unik berkembang di satu tempat tertentu. London membangun jalur ini pada tahun 1860-an. Perlu diingat, ini adalah kereta bawah tanah tertua di dunia. Dan nyamuk manapun yang pernah masuk ke sana terperangkap dari dunia luar. Terlepas dari pintu masuk dan keluar stasiun, sistem metro adalah area yang tertutup rapat. Nyamuk pun terperangkap dan berevolusi di sana. Dan kalau kamu sering kesal karena nyamuk, dengar ini baik-baik. Spesies London Underground bahkan lebih suka menggigit dibanding spesies lain. Sementara nyamuk di atas tanah lebih suka mengisap darah burung dan menggigitmu sesekali, spesies yang satu ini memang mengincar manusia. Semua ini karena pilihan makanan yang tersedia selama ini. Dan itu tentu bukan burung, melainkan mamalia, yaitu tikus dan manusia. Nyamuk ini juga unik karena tidak butuh darah untuk bertelur seperti nyamuk lain dan tidak berhibernasi pada musim dingin, jadi kamu harus terus menepuknya sepanjang tahun. Ini juga merupakan hasil dari terperangkapnya mereka di sistem terowongan bawah tanah karena perubahan suhu musiman di sana tidak terlalu besar. Spesies London ini super unik sehingga tidak bisa berkembang biak dengan spesies nyamuk lain. Tapi ingat, spesies ini mungkin berpindah. Lonjakan populasi nyamuk yang lebih suka menggigit telah muncul di sistem metro dan selokan seluruh dunia, dari Melbourne sampai New York. Jadi mari kita beralih sejenak dan melihat serangga lain yang cuma hidup di kota besar. Dari 1 miliar lebih semut yang berlarian di jalanan Manhattan, para ilmuwan melihat spesies coklat kemerahan yang unik. Jumlahnya sekitar 120 semut per satu orang yang tinggal di New York. Serangga ini tidak cocok dengan satu dari 13.000 spesies semut yang telah diketahui sains. Mereka unik dan cuma hidup di Manhattan, di sekitar jalan 63rd dan 76th. Para ilmuwan tak tahu sudah berapa lama semut yang dinamai Manhattan ini telah berevolusi. Semut-semut ini tiba di Amerika Serikat lewat kapal dari Eropa dan terpisah dari infrastruktur kota lainnya. Satu hal yang pasti, spesies ini berkembang lewat makanan cepat saji, terutama sirup jagung. Karena menu makanannya yang kaya karbon, Manhattan bisa beradaptasi dengan baik terhadap cuaca kering dan hangat dari hutan beton. Baik semut dan nyamuk pernah hidup bersama dinosaurus. Tapi janganlah terlalu menghalu soal mengkloning T-Rex dengan mengambil darah dari fosil nyamuk. Biar film Hollywood saja yang memakai ide ini. DNA adalah molekul yang sangat rapuh dan cepat rusak. Jadi, kamu butuh sampel yang masih segar dari dinosaurus yang baru saja punah. Kemungkinan besar sih, kita tidak bisa menghidupkan kembali dinosaurus. Tapi nggak perlu repot-repot kok, dinosaurus masih ada sampai sekarang. Kita mengira asteroid memusnahkan semua dinosaurus 65 juta tahun lalu. Tapi tidak, ada yang selamat dan berevolusi menjadi makhluk yang kamu lihat setiap hari, burung. Bahkan, kerabat terdekat T-Rex si perkasa yang masih ada sampai sekarang adalah ayam. Tarantula di alam liar memilih kata kecil sebagai peliharaan. Bukan ngasih makan atau mengajaknya jalan-jalan sih, tapi tarantula suka nongkrong bareng kata kecil. Ini merupakan simbiosis mutualisme. Katak jadi punya pengawal besar berbulu buat lawan predatornya, sementara tarantula jadi punya pelindung sarang. Katak kecil ini memakan semut yang berusaha memakan telur tarantula. Batas antara ujung atmosfer bumi dan luar angkasa tidak jelas terlihat. Saat kamu naik dan menjauhi permukaan, udara semakin tipis. Pada titik tertentu, kepadatan udara menghilang dan sayap pesawatmu berhenti bekerja.
tingginya sekitar 96 km dan di sanalah para ilmuwan menetapkan permulaan luar angkasa. Yap, ternyata luar angkasa jaraknya cuma 1 jam naik mobil. Fotoreseptor di matamu sangat sensitif hingga dapat memproyeksikan gambar yang bahkan tidak ada. Pernah melihat lampu terang lalu menggeser pandangan ke tempat lain dan bentuk lampunya masih mengambang di depan matamu? Itu semua karena matamu terus mengirim informasi visual ke otak. Mata manusia yang sehat bisa melihat cahaya lilin dari jarak 50 km. Palung Mariana, tempat terdalam yang diketahui di bumi, bisa memuat gunung Everest dengan menyisakan ruang kosong yang dalam tanda kutip cuma sejauh 10 km ke bawah. Siput daun memakan banyak sekali ganggang hingga tubuh mereka menyerap sel tanaman ini, yaitu kloroplas, sehingga makhluk kecil ini bisa berfotosintesis. Bisa dibilang, siput laut ini adalah kombinasi hewan dan tanaman. Barang-barang yang muncul di mimpimu berasal dari bagian pikiran manusia yang lebih tua yang merujuk ke memori genetik alih-alih memori pribadimu. Ponsel pintar dan mobil baru muncul di hidup kita dalam waktu yang masih relatif baru dan otak manusia masih belum terbiasa dengan keduanya. Makanya, kamu jarang sekali melihat teknologi di dalam mimpi. Nah, katakanlah kamu salah satu orang beruntung yang bisa memakai ponsel di dalam mimpi. Apa kamu kesulitan membaca atau menulis chat? Itu karena dua wilayah otak yang membantumu menafsirkan bahasa sebagian besar tidak aktif waktu kamu tidur. Ini trik bagus untuk mengetahui apa kamu sedang bermimpi atau tidak. Di mimpi, kamu tak akan bisa membaca kata atau membaca jam. Bayangkan kita bisa merekam lubang hitam lewat video, melihatnya menarik dan menelan apa saja yang ada di dekatnya, bahkan cahaya. Oh, spagetifikasi. Sekarang, ambil rekaman ini dan putar mundur. Secara teori, inilah yang disebut dengan lubang putih, yaitu objek yang memuntahkan apa saja dari dalamnya, kebalikan dari lubang hitam. Kalau pernah melihat video paus muncul ke permukaan, kamu pasti melihat paus itu menyemprotkan air dari lubang semburnya. Padahal aslinya tidak loh. Paus adalah mamalia seperti aku dan kamu, yang juga menghirup udara. Karena itu mereka naik ke permukaan. Paus melepaskan udara lama yang mereka tahan di paru-paru dan menghirup udara segar baru. Udara hangat yang keluar dari lubang sembur bertemu dengan udara dingin di sekitarnya dan membentuk tetesan air. Hal ini menciptakan ilusi lubang sembur yang mirip air mancur. Kamu bisa membedakan tipe paus dengan melihat lubang semburnya. Kalau ada dua lubang yang mirip lubang hidung, itu paus balin. Si paus yang punya gigi mirip bulu sikat gigi. Satu lubang sembur berarti dia paus bergigi yang mencakup lumba-lumba dan paus orca. Panjang megalodon yang perkasa mencapai lebih dari setengah panjang paus biru, makhluk terbesar yang pernah hidup sepanjang sejarah bumi. Para ilmuwan pernah memperkirakan kekuatan gigitan Mac lewat komputer dan hasilnya sekitar 18 ton PSI. Itu lebih dari 10 kali lipat kekuatan hiu putih besar dan cukup untuk menghancurkan tulang paus kayak anggur. Berkat regenerasi sel, kamu mengganti kulitmu sepenuhnya setiap bulan, darahmu setiap 4 bulan, hatimu 500 hari, dan kamu membentuk kerangka tubuh baru setiap 10 tahun. Menurut ilmuwan, kita menguap untuk memasok lebih banyak oksigen ke otak. Saat kamu bosan atau lelah, kamu tidak bernapas terlalu dalam, dan otak menjadi agak lapar. Paru-paru juga memperluas dan meregangkan otot-otot di sekitarnya untuk membantu membangunkan tubuh. Cikada sangatlah unik karena tidak punya musuh alami. Karena cikada keluar dari perlindungan bawah tanah setiap 13-17 tahun. Tidak ada hewan lain yang bergantung pada mereka sebagai sumber makanan. Para ilmuwan meyakini bulu yang dimiliki manusia purba hilang agar mereka tidak kepanasan saat berburu. Lalu kita berevolusi dengan menyimpan lemak agar tetap hangat. Itulah sebabnya kepalamu ditutupi rambut tebal panjang, karena tak ada lemak di kulit kepalamu. Berat 1 sendok teh materi dari bintang neutron setara 10 juta ton. Mirip mengemas jutaan bumi ke dalam bola seukuran Manhattan. Kalau kamu bisa berdiri di permukaan bintang neutron, tubuhmu akan langsung gepeng dan menjadi selebar 1 atom. Yap, kamu bakal jadi 2 dimensi kayak tokoh kartun. Dengar baik-baik, 1 juta detik itu sekitar 11 hari. 1 miliar detik setara 30 tahun. 1 miliar anak tangga akan membawamu 15 kali mengitari khatulistiwa bumi. Dan kalau kamu mulai berhitung dari 1 sampai 1 miliar saat ini, kamu akan selesai 95 tahun lagi. Oke, yuk kita mulai. 1, 2,
1 tahun anjing setara 7 tahun manusia, tapi itu cuma mitos umum lama. Penuaan anjing dan kucing bergantung pada jenis, ukuran, dan usia mereka. Sebagai contoh, 1 tahun bagi sebagian besar anjing setara 15 tahun manusia, lalu melompat ke 24 tahun pada usia 2 tahun, dan melambat ke sekitar 4 tahun manusia dengan tiap ulang tahun berikutnya, lalu dipercepat lagi setelah 6 tahun pertama, terutama untuk ras yang lebih besar. Sebagian besar hewan punya ekor, tapi kok manusia tidak? Itu karena kita berjalan menggunakan 2 kaki. Ekor membantu keseimbangan, tapi kalau masa tubuhmu tegak lurus dengan kepala seberat 5 kg di atasnya, kamu tak butuh pelengkap lain di belakang untuk menyeimbangkan diri. Kalau kamu pernah naik pesawat dan pendaratannya terasa tidak mulus, mungkin pilotnya memang sengaja. Sayap pesawat menghasilkan lebih banyak daya angkat saat mendekati tanah dan mendorong pesawat kembali ke udara. Cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan pendaratan keras yang langsung mempertemukan roda ke landasan sesegera mungkin. Pendaratan yang kurang mulus juga memberi roda lebih banyak gesekan ke landasan pacu yang becek atau bersalju. Jika jari telunjuk kakimu lebih panjang dari jempol, kamu istimewa. Cuma 1 dari 10 orang yang punya fitur bernama kaki Morton ini. Pada masa Yunani kuno, kaki dengan jari kaki Morton dianggap sebagai tanda keindahan. Oh iya, patung Liberty juga berkaki Morton loh. Berbeda dari yang banyak orang tahu, lidah bukanlah otot terkuat di tubuh, melainkan otot rahangmu. Selain itu, lidah juga bukan cuma 1 otot, melainkan terdiri dari 8 otot yang saling terjalin. Secara struktural, lidah mirip lengan gurita. Eits, kamu nggak salah dengar kok, gurita memang punya lengan, bukan tentakel. Dan mereka cuma punya 6 lengan. 2 lainnya adalah kaki. Lengan punya pengisap di keseluruhannya, sementara tentakel cuma punya pengisap di ujungnya. Cumi-cumilah yang punya 2 tentakel. Andai kamu bisa membuka kepala dan menyentuh otakmu, kamu tak akan merasakan apa-apa. Meski menjadi pusat sistem saraf, otak tidak mengandung reseptor sensoris untuk rangsangan sentuh. Dalam kata lain, otak tidak bisa merasakan sentuhan dan tekanan. Kuku kuda dan cula badak terbuat dari materi yang sama dengan rambut dan kukumu, keratin. Cula badak melengkung ke belakang karena keratin yang di depan tumbuh lebih cepat daripada yang di belakang. Salah satu tips yang paling sering kita dengar saat dikejar buaya adalah kita harus lari zigzag karena buaya susah berbelok saat mengejarmu. Tapi ini cuma mitos. Lari saja lurus secepat mungkin dan nggak perlu manjat pohon juga. Sebab buaya juga bisa memanjat pohon. Jangan pernah melatih skill slam dunkmu di Comet 67P. Gravitasinya super lemah. Lompatanmu akan melampaui kecepatan lepasnya, yaitu kecepatan minimum yang kamu butuhkan untuk lepas dari tarikan gravitasi. Seperti roket yang meluncur di bumi. Di Comet ini kamu bisa melayang keluar angkasa kalau melompat. Ada spesies cacing tanah raksasa yang bisa tumbuh sepanjang kakimu. Mereka hidup di satu tempat khusus, yakni padang rumput bernama Palouse di Idaho dan Washington. Oh, bau cacing besar ini mirip bunga lili loh. Dinosaurus punya kutu seukuran kecoa. Tapi nggak bisa disebut kutu juga sih, karena tidak bisa melompat tinggi kayak kutu modern. Tapi mereka bisa menggigit nembus kulit dinosaurus. Kalau tertelan, permen karet akan tinggal di perutmu selama 7 tahun. Itu cuma mitos. Air liur dan asam lambungmu memang tak bisa mencernanya, tapi otot-otot saluran pencernaanmu bisa membawanya dan akan keluar dalam 1 atau 2 hari. Nyamuk bisa hidup dengan baik dari nektar bunga, alih-alih darahmu, dan cuma nyamuk betina yang menggigit manusia. Mereka melakukannya karena butuh protein dari dalam darah untuk menghasilkan telur. Bunga terbesar di dunia ternyata juga yang paling bau. Ukuran saat mekarnya sekitar 1 meter dan beratnya sekitar 7 kg. Dan bau Rafflesia arnoldi mirip daging busuk. Hiu adalah satu-satunya ikan yang bisa mengedipkan kedua matanya. Tapi bukan untuk membersihkan atau melembabkannya, hiu berkedip untuk melindungi mata saat menggigit makan siang mereka. Berat awan cumulus, awan yang bergerombol itu biasanya cuma sekitar 450.000 kg atau setara berat 100 gajah dewasa yang mengambang di atas kepalamu saat sedang mendung. Kalau kamu berteriak di luar angkasa, takkan ada yang bisa mendengarmu. Penyebabnya tidak ada molekul di ruang hampa luar angkasa untuk dirambati gelombang suara. Kegelapan dan cahaya terlihat lebih kontras di bulan. Di bumi, atmosfer memecah sinar matahari, sehingga semua tetap terlihat agak terang di bawah bayang-bayang.
Bulan hanya punya atmosfer yang super tipis. Jadi bayangan terlihat lebih hitam. Tapi saat ada cahaya, hasilnya akan jauh lebih terang di bulan karena debu bulan yang memantulkan cahaya. Manusia sudah lebih dulu ke bulan sebelum roda dipasang ke koper. Roda koper baru muncul beberapa tahun kemudian. Cahaya yang dipancarkan bintang-bintang bersifat konstan dan stabil karena atmosfer bumi yang menghalangi, bintang kelihatan berkelap-kelip padahal sama sekali enggak. Informasi bergerak di sepanjang saraf dengan kecepatan sekitar 320 km per jam, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam hitungan milidetik. Makanya kamu bisa menarik tanganmu super cepat waktu nggak sengaja nyentuh pizza panas. Colokan listrik punya beragam bentuk di seluruh dunia, tapi semuanya punya satu kesamaan. Setidaknya ada 2 lubang. Sebab listrik harus mengalir melalui sirkuit atau sejenis lingkaran. Arus mengalir dari kotak pemutus daya ke lubang panas di sebelah kanan, melewati barang elektronik, misalnya pengering rambut atau lampu, lalu kembali ke lubang netral di kiri. Ukuran jantung paus biru setara mobil golf dan beratnya bisa sampai 180 kg. Berat jantungmu cuma 300 gram, artinya besar jantung paus biru 640 kalinya jantung manusia. Tapi pemilik jantung terbesar jika dibandingkan dengan ukuran tubuh di antara semua hewan adalah anjingmu yang setia. Orang-orang yang berfoto di era Victoria mengatakan prunes, alih-alih cheese. Membentuk mulut seperti ini memberikan tampilan yang lebih anggun. Selain itu, butuh waktu 15-30 menit cuma untuk mengambil satu foto. Bayangkan kalau kamu harus menahan senyum selama itu. Ternyata Cleopatra hidup lebih dekat dengan tanggal rilis iPhone pertama dibanding masa pembangunan piramida agung. Saat fosil dinosaurus pertama ditemukan pada tahun 1670-an, manusia tidak tahu apa yang mereka temukan. Tebakan mereka, tulang-tulang itu adalah milik spesies yang sudah punah, yaitu manusia raksasa. Lewat fosil kita tahu bahwa 40 juta tahun lalu ukuran penguin sebesar kanguru. Air terjun terbesar di dunia berada di bawah air. Ini adalah katarak Selat Denmark, di mana air dingin yang lebih padat dari lautan Nordik mengalir di bawah air hangat dari Laut Irminger. Air ini kemudian terjun 3.500 meter dari punggung bukit bawah air. Tinggi itu setara 3 kali lipat ketinggian air terjun paling tinggi di darat. Australia lebih lebar daripada bulan loh. Bandingkan saja sendiri, lebar Australia hampir 4.000 km, sedangkan bulan 3.300 km lebih sedikit. Pencipta kubus Rubik, Erno Rubik, butuh 1 bulan untuk memecahkan kubusnya setelah dia menciptakannya di awal 70-an. Rekor dunia saat ini adalah 3,47 detik. Petir 4 kali lebih panas daripada matahari. Satu sambaran bisa memanggang lebih dari 100.000 lembar roti. Nanas punya enzim pencernaan di dalamnya. Jadi saat kamu makan nanas, nanas juga memakanmu sedikit. Makanya mulutmu terasa agak perih. Tapi jangan cemas, perutmu akan selalu menang dalam pertandingan ini. Bagian atas sumpit sekali pakai terhubung menjadi satu agar kamu tahu sumpit ini belum pernah dipakai. Kamu bisa mematahkan penghubung ini dan taruh sumpit bekasmu di atasnya agar tidak menyentuh meja. Fungsi utama alis adalah melindungi mata dari keringat dan kotoran. Makanya alis tumbuh sampai ke pelipis untuk mengarahkan semuanya ke samping alih-alih langsung ke bawah. Tapi alis juga melindungi mata dari sinar matahari langsung. Tanpa alis, manusia mungkin akan punya bulu mata super panjang. Rata-rata manusia menumbuhkan 960 km rambut seumur hidup, atau sama seperti jarak dari kota New York ke Dayton, Ohio. Poin Nemo di Samudra Pasifik adalah tempat paling terpencil di bumi. Jaraknya ke pantai terdekat manapun lebih dari 2.500 km. Kalau kamu ke sana, jarakmu dengan para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS akan lebih dekat dibanding manusia manapun di bumi. ISS mengorbit cuma 420 km di atas permukaan bumi. Ada loh orang yang pekerjaannya mantengin cat kering. Duduk saja di depan dinding yang baru dicat dan tinggal tunggu. Tugasnya adalah mencatat perubahan tekstur cat, lihat apakah ada retak dan buat laporan mendetail berdasarkan pengamatan. Saat orang-orang menggunakan jam matahari pada zaman dahulu, bayangan matahari berpindah dari kiri ke kanan di belahan bumi utara dan sebaliknya di belahan bumi selatan. Jam mekanis pertama ditemukan di utara, jadi mereka mengikuti apa yang sekarang dikenal sebagai searah jarum jam. Kalau ditemukan di selatan, arahnya mungkin terbalik sekarang. Otot tercepat kita ada di mata.
Dan sekejap mata sama dengan 1/10 detik. Kamu melakukannya 20.000 kali sehari. Kalau kamu mendengar ada yang bilang I'll get it done in a jiffy, ingat, bagi para ilmuwan 1 jiffy adalah waktu yang diperlukan cahaya untuk bergerak sejauh 1 cm, sekitar selebar kukumu dalam ruang hampa. Saking sensitifnya, ujung jari manusia bisa merasakan kerutan pada suatu objek meski dalamnya cuma 13 nanometer. 1 nanometer sama dengan 1/100.000 milimeter, dan 1 milimeter sama dengan panjang sebutir pasir. Pada tahun 1992, sebuah kapal kargo kehilangan peti berisi 28.000 bebek karet di Pasifik Utara. Mainan ini masih muncul di pantai di seluruh dunia, bahkan di Atlantik.